hai netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen, setelah Wali Kota Gorontalo Marten Taha melakukan silaturahmi kepada anak yang dicekoki minuman keras oleh pamannya, kini Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Kono yang mengunjungi balita tersebut. Rian Kono didampingi istrinya selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gorontalo sangat menyayangkan kejadian ini. Terkait anak yang dicekoki minuman keras yang viral di media sosial, Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Kono sangat menyayangkan kejadian tersebut. Rian Kono mengatakan selaku pemerintah kota menginginkan tidak terjadi hal-hal seperti itu. Begini, artinya kalau kita sangat menyayangkan ada hal-hal yang bisa menimpa bayi ini, seperti misalnya dicekoki sampai satu Indonesia. Kalau kita sih di pemerintah kota maunya tidak ada seperti itu, gitu kan? Kan terjadi seperti itu yang menimbulkan simpati satu Indonesia. Nah, kita maunya pemerintah kota bagaimana tidak ada hal-hal yang seperti itu. Nah, itu tugas di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak DPP PKB P3A. Netizen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara selesai digelar. Banyak harapan masyarakat agar pembangunan sarana fisik terakomodir di tahun 2021, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2020 kemarin. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Dulomo Selatan siap mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat selanjutnya. Musrembang Kelurahan Dulomo Selatan usai digelar. Ketua LPM Dulomo Selatan Ismet Arsyad berharap hasil musrembang bukan hanya berakhir saja di musrembang kelurahan, tetapi hingga pada penentuan lebih tinggi lagi. Karena menurut Ketua LPM banyak aspirasi masyarakat yang ingin diakomodir lagi ke depan. Program yang sudah terlaksana oleh LPM di tingkat Kelurahan Dulomo Selatan pada tahun 2020, yakni pekerjaan jalan paving block di Jalan Arge Pisa sepanjang 132 meter, kemudian saluran yang ada di Jalan Brigjen Piora Isa sepanjang 150 meter, kemudian jalan yang ada di saluran yang ada di Jalan Tinaloga dan saluran yang ada di Jalan Lupoyo. Ini semua sudah dikerjakan terlaksana tahun 2020 sekaligus dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan, baik pelatihan yang membuat kue, pelatihan kerawang, dan berakhir dengan pembuatan pupuk kompos dan pembuatan minuman herbal. Nah, untuk anggaran tahun 2021, kami lagi mengusulkan tentang kegiatan, jadi adanya pembuatan saluran yang ada di RW 1, kemudian pembuatan saluran juga ada di RW 2, kemudian pembuatan jalan paving block di samping Indomaret ada di RW 2, RW RT 2, kemudian jalan Bilinggata, peningkatan di depan SDN 104, dan yang terakhir untuk jalan Ikrat dan jalan Haji Said Arsyad. Netizen Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyerahkan santunan kematian usai sholat Jumat di Masjid Hunto Kota Selatan. Didampingi Kepala BPJS Cabang Gorontalo, santunan kematian diserahkan kepada keluarga almarhum Adrian Muhammad sebesar 42 juta rupiah. Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Adrian Muhammad. Menurut Wali Kota, pemerintah Kota Gorontalo sedang menggalakkan perlindungan ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja di Kota Gorontalo. Dan sekarang yang sedang kami galakkan yaitu perlindungan bagi ahli waris. Jadi kalau ada anggota masyarakat yang meninggal, pekerja, apakah dia imam, apakah dia guru ngaji, apakah dia honorer, apakah dia pekerja di lingkungan hidup dan lain sebagainya, itu kami daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, kami bayar preminya, dan manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan itu berupa santunan
jika terjadi apa-apa. Nah, seperti itu tadi ada itu Ibu Imam tadi, langsung dapat dibayarkan setiap orang itu 42 juta pas, tidak ada potongan 1 sen. Netizen ujian dinas kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi ASN ditinjau Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada 30 Januari 2021. Ujian dinas penyesuaian ijazah ini menjadi syarat kenaikan pangkat bagi ASN yang dilakukan dengan model CAT atau Computer Assisted Test. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo menyelenggarakan ujian dinas penyesuaian ijazah. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan, ujian dinas ini memberikan kesempatan bagi ASN untuk bisa naik pangkat. Menurut Wali Kota, ujian ini dilakukan secara objektif, profesional, dan juga transparan. Pelaksanaan ujian pun dilakukan secara cat, agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ujian ini dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan akuntabel. Artinya dilakukan secara CAT, Computer Assisted Test, sehingga benar-benar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya juga secara objektif. Nah, hasil ujian mereka ini menunjukkan kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan mereka, karena mereka adalah seorang PNS yang akan melaksanakan tugas. Tentunya kalau pangkatnya sudah naik, mungkin juga bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu, baik jabatan eselonoring, dari pelaksana bisa pejabat eselon, dari eselon 4 ke 3, 3 dan 2, dan seterusnya. Nah, sehingga itu saya berharap agar ujian ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan sukses, selesai dengan apa yang diharapkan oleh DKPP sebagai pelaksana. Netizen Wali Kota Gorontalo Marten Taha meninjau vaksinasi Sinovac untuk COVID-19 tahap 2 bagi tenaga kesehatan yang berlangsung di Rumah Sakit Otanaha. Dari 2.210 tenaga kesehatan di Kota Gorontalo, pelaksanaan vaksinasi tahap 1 sudah mencapai 33,17% per tanggal 26 Januari 2021. Proses vaksinasi bagi tenaga kesehatan di Kota Gorontalo terus berlanjut. Dari hasil peninjauan Wali Kota Marten Taha di Rumah Sakit Otanaha, vaksinasi COVID tahap 2 sudah hampir 50%. Di tanggal 15 itu ada 13 orang, jadi itu yang akan disuntik 2 dan sudah selesai tadi. Sesuai hasil pemantauan, alhamdulillah progresnya sudah makin lebih baik. Kalau hari ini sudah sekitar 50% dari jumlah target yang kita kehendaki, dari 2.210 yang divaksin nakes itu sudah hampir setengahnya. Ada ini, kalau kita hitung dengan yang orang tidak bisa disuntik karena dia hamil, ada komorbid, baru ada yang ditunda juga karena mungkin tekanan darahnya tinggi dan lainnya, gulanya naik, maka itu sebenarnya sudah hampir seluruhnya. Cuma karena yang lain kan tidak bisa disuntik, makanya vaksinnya itu agak lambat. Tapi sekarang sudah lebih dari 47% sesuai dengan laporan dari Pak Kadis tadi. Dan saya berharap 2 minggu ke depan, sebelum ada pengiriman lagi untuk tahap berikutnya, ini semua ini harus sudah selesai. Artinya sudah rampung seluruhnya untuk tenaga kesehatan sampai 2 kali penyuntikan. Karena hari ini sudah mulai 2 kali penyuntikan, besok kan sudah seterusnya pasti akan 2 kali penyuntikan setiap hari juga. Sambil kita merampungkan yang belum disuntik 1 kali itu. Jadi seluruh 2.210 nakes itu diusahakan 2 minggu, paling tidak 20 hari ke depan itu sudah selesai semua sebelum datang untuk vaksin tahap berikutnya. Netizen inovasi bergulir lagi dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Sparpora. Setelah dengan inovasi mendirikan podcast, kini inovasi merambat ke rumah seni. Berada di Kelurahan Dembe Jaya, Jalan 2 Susun, rumah seni dilaunching Kepala Disparpora Effendi Rauf pada Jumat 5 Februari 2021.
Baru sepekan, podcast Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disparpora di-launching Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Kini inovasi kembali merambah ke rumah seni. Kepala Disparpora Effendi Rauf mengatakan, ide rumah seni didirikan untuk merangkul ide kreator-kreator seni dan pelaku usaha seni kreatif dalam satu wadah. Menurut Effendi Rauf, hal ini merupakan suatu kepeduliannya untuk mendorong kreativitas pemuda dalam berbagai bentuk seni walau situasi pandemi belum berakhir. Ini adalah rumah seni yang merupakan salah satu binaan dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Dan di rumah seni ini berbagai macam pelaku ekonomi kreatif ada. Khusus untuk seni kita bisa lihat sekarang ini, dan ini merupakan salah satu bentuk kreativitas daripada anak-anak muda yang punya jiwa seni, dan mereka mendirikan apa yang dinamakan dengan rumah seni ini, dan ini merupakan satu hal yang harus kita dorong ke depan, apalagi di masa pandemi ini. Oleh karena itu kami pada sore hari ini melakukan launching rumah seni yang berlokasi di JDS Kecamatan Kota Utara, khusus ini adalah di Kelurahan Dembe Jaya, dan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian daripada dinas di dalam mendorong para pelaku ekonomi kreatif di Kota Gorontalo, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan untuk yang berikut akan ada lagi rumah-rumah seni yang bisa bermunculan, sehingga Kota Gorontalo memang betul-betul siap untuk menghadapi kepariwisataan apabila nanti pada saatnya COVID-19 ini sudah normal kembali. Ini adalah ide dari beberapa teman-teman di sini, bahwa mereka melakukan konsultasi dengan kami, apakah tidak sebaiknya kami mendirikan satu rumah seni, agar supaya teman-teman yang punya jiwa seni ini bisa mengekspresikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, saya mendorong pada mereka, coba dirikanlah rumah seni. Nanti insya Allah kami bantu, kami dampingi, bahkan hari ini kami promosikan, kami launching. Netizen, itulah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Saya Jemawadah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.